Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir yang sudah digariskan untukmu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sawal kartunya. Cancer, takdir yang sudah digariskan untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi di bottom of the deck ada not for you, bukan untuk kamu. Ya, jadi ini ingat ya, harus kamu ingat. Sesuatu hal yang jika tidak ditakdirkan untuk kamu, dia tidak akan pernah kamu miliki. Ya, itu. Tapi kalau takdir kamu untuk memiliki sesuatu, maka akan selalu ada jalan untuk dia menghampiri kamu atau memiliki kamu atau kamu miliki begitu. Mungkin saja dengan sebuah cinta ya, kita contohkan. Jika kamu saat ini memiliki sebuah cinta, mungkin ya hubungan kamu dengan seseorang itu sering on off ya, kayak sering disakiti, atau mungkin ada awal pertemuan nih, kita bertemu Kak di sosial media. Terus kita itu ya ketemu secara langsung. Ya di awal hubungannya baik-baik saja, harmonis. Tetapi setelah pertemuan terjadi, ya lalu lost contact gitu ya. Terus hilang begitu saja. Jadi kamu terkadang juga mikir, kesel juga, sakit hati juga gitu. Tapi ingat di sini not for you. Jika itu bukan untuk kamu, jika dia bukan seseorang yang soulmate bagi kamu, atau mungkin seseorang yang akan menikah dengan kamu, ya pasti Tuhan punya cara untuk memisahkan kamu dengan dia. Ya pasti ada. Ada aja tiba-tiba aja dia menghilang. Ya udah, kamu biarin. Jangan kamu paksakan. Oh, aku nggak terima nih, aku ditinggalin. Dia pergi menjauh. Aku nggak terima, aku diabaikan, aku dicuekin. Nah sekarang bagaimana cara kamu untuk menjadi bijak menyikapi hal itu? Arti kata, oh iya, kalau dia bukan milik aku, Tuhan pasti punya cara untuk menjauhkan aku dari dia. Tapi kalau kamu akan menjadi milik dia, Tuhan juga punya jalan untuk mempersatukan kamu dengan dia kembali. Ingat itu ya. Jadi hidup ini dibawa enjoy. Karena takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimana cara kita memandang, melihat takdir itu. Oke? Nah, lanjut. Di sini aku melihat ada come to the edge, ada yin. Nah, jadi beberapa dari kamu itu akan ngerasakan pada akhirnya aku akan menemukan nih seseorang. Ya akhirnya kamu mikir, ya udah deh kalau bukan yang terbaik, aku yakin Tuhan pasti akan memberikan atau mempertemukan aku dengan yang terbaik. Dan aku juga melihat kamu akan bisa menyeimbangkan hidup kamu saat ini. Yang tadi awalnya mungkin kecewa ya, sakit hati ya. Dan pada akhirnya saat kamu benar-benar sudah mencoba untuk berpikiran positif, come to the X, kamu akan menemukan sebuah jalan, solusi, kamu akan menemukan sebuah pintu, kesempatan dan peluang di sini. Ya, mungkin saja aku itu diberikan kesempatan ternyata buat Tuhan untuk memperbaiki hubungan percintaan aku. Mungkin saja dengan seseorang nantinya yang akan datang kepada aku. Ya, ini ada treasure island, seperti harta karun. Harta karun. Oke? Di sini menggambarkan kalau kamu itu akan benar-benar berkelimpahan. Akan berkelimpahan. Nah, ini juga ada never ending story. Nah, cerita hidup itu tidak akan pernah berakhir. Cerita kamu tidak akan pernah berakhir. Ya, jadi nantinya aku melihat di sini, jika kamu benar-benar merasa ada hubungan yang tidak
bisa kamu lupakan, kamu masih berharap ya, dengan orang yang sama, tapi orang yang sama itu sudah menyakiti kamu. Apakah kamu mau hal itu terjadi selamanya? Kamu terpuruk, kamu stuck ya. Justru orang-orang mungkin pada menjauh, orang-orang hanya melihat kamu itu hanyalah sebuah, apa ya, sebuah hal yang memang, "Ah, kayaknya kamu nggak layak deh buat aku," gitu. Ya itu. Tapi setelah kamu mencoba, "Ya udah deh kalau dia bukan yang terbaik, aku yakin aku bisa move on, aku bisa menemukan yang terbaik," ya. Semua itu akan datang sendirinya. Dan ingat, cerita hidup kita itu tidak akan pernah berakhir. Nanti saat kamu benar-benar sudah mencintai diri sendiri, saat kamu sudah mulai fokus kepada diri sendiri ya, di situ kamu nantinya akan melihat perubahan, tapi nanti juga akan datang lagi. Nanti akan datang lagi masalah-masalah. Tapi kamu harus tahu bahwa inilah hidup. Kita harus bisa melewati prosesnya. Kita harus bisa intinya ikhlas dan menerima proses yang sudah ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu nantinya ini akan memberikan kamu kepada suatu hal yang memang berkelimpahan. Kamu akan berkelimpahan kebahagiaan, kamu ditemukan dengan orang yang tepat ya, kamu akan merasa bahwasanya aku akan bisa sukses gitu loh. Akan banyak hal-hal energi-energi positif masuk ke dalam hidup kamu. Tapi ingat jika kamu benar-benar sudah menghilangkan energi negatif itu. Oke? Nah, itu yang aku lihat. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, apakah yang akan terbaca di sini. Intinya mungkin saja ya beberapa dari kamu itu pada akhirnya bisa ya akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang benar sesuai dengan harapan kamu. Karena di sini ada come to the edge. Akan ada peluang dan kesempatan untuk kamu mungkin berkenalan dengan seseorang, menjalin satu hubungan dengan seseorang, dan ternyata disitulah kehidupan kamu yang sebenarnya. Ya, jadi mungkin pernah kamu sempat menyesal, kenapa sih aku dulunya fokus kepada masalah aku, kenapa dulunya aku nggak bisa move on, ternyata setelah aku move on, aku dipertemukan dengan seseorang yang memang bisa setara dengan aku, satu circle dengan aku ya, dan itu buat aku bahagia. Oke, begitu. Jadi kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca di sini untuk kartu tarot ya. Ya. Ada adjustment, perubahan. Aku melihat ya kamu akan benar-benar bisa merubah hidup kamu. Jadi hidup kita itu ya tidak selamanya akan seperti itu jika kita ingin merubahnya. Tapi kalau kita ya udah stuck gitu ya, kita merasa nggak bersemangat, kita udah pesimis duluan ya, kita punya rasa ketakutan, kita punya rasa kekhawatiran, yakinlah hidup kita tidak akan pernah berubah ya. Sekarang ini aku melihat kamu akan penuh dengan keberanian. Keberanian untuk melangkah walaupun langkah kamu itu terkadang berat banget gitu ya, tapi kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengayunkan langkah kamu. Dan ternyata disitulah, karena kamu tahu hidup kita ini tidak akan pernah berakhir, cerita hidup kita tidak akan pernah berakhir gitu loh. Akan selalu ada ceritanya. Ya cerita itu terkadang sedih, terkadang bahagia, terkadang ketawa, terkadang menangis gitu ya. Oke. Aku melihat di sini ada kartu The Moon. Untuk zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Aquarius ya. Sebentar. Ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Cancer. Sebentar ya. Di sini ada kartu The Moon. The Moon ini adalah gambaran seseorang begitu sangat merindukan kamu ya. Ini aku kayaknya mau batuk ya. Tenggorokan aku sakit. The Moon, seseorang yang sudah merindukan kamu, yang berharap ya bisa ketemu dengan kamu. Karena di sini dia tahu kondisi dia sangat sulit saat ini, tidak bisa bertemu dengan kamu. Mungkin saja ini adalah sebuah takdir, di mana ada seseorang yang benar-benar merindukan kamu atau kamu yang merindukan seseorang tapi kamu dengan dia tidak bisa bertemu. Kamu dengan dia sulit untuk bertemu, begitu ya. Mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia atau ada hal-hal yang membatasi antara kamu dengan dia, ya.
Nah, tapi sebaiknya aku melihat ini ada perubahan dan pada akhirnya di Six of Cup kamu akan bertemu kembali dengan dia. Dia akan datang kembali. Ada seseorang yang mungkin dulunya sudah merubah hubungan antara kamu dengan dia, tapi dia juga yang akan merubahnya kembali. Dia akan datang lagi ke kamu, dia akan kembali lagi ke kamu, ya mungkin saja dalam versi terbaiknya dia, dalam versi terbarunya dia, ya. Karena aku juga merasakan ada Nine of Swords, ada sebuah kekacauan dalam pikirannya dia. Dia seolah-olah tidak bisa melupakan kamu, dia tidak bisa menghindar gitu ya dari cintanya ke kamu ya. Jadi di sini seperti akan dia perjuangkan kembali. Mungkin saja kamu dengan dia akan ditakdirkan bersama kembali. Mungkin ya, ini adalah orang yang pernah dekat dengan kamu dulunya, tapi dia menyakiti kamu. Nah, yang sakit yang dia berikan kepada kamu itu mungkin tidak terlalu parah. Karena apa? Karena dia mungkin pergi meninggalkan kamu itu karena sesuatu hal. Entah itu pekerjaan, entah itu dia sekolah, entah itu dia pindah kerja gitu ya. Nah, namun dia kembali lagi untuk kamu. Dia ingin membuktikan kalau aku itu ya setia terhadap kamu. Ya semoga aja ya, aminkan saja. Nah ini, dan tindakan yang mungkin dia lakukan ataupun kamu lakukan ini juga bisa vice versa ya energinya. Itu akan membuahkan sebuah hasil. Ya hasilnya perubahan untuk hubungan kamu dengan dia. Semoga aja ya, antara kamu dengan dia ya bisa uh, kayak apa ya bersatu kembali. Kalau memang ini takdir ya seperti aku katakan di awal ya. Kalau memang dia untuk kamu dia akan kembali. Nah inilah dia akan kembali lagi untuk kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Jadi intinya coba membuat pikiran kita itu kayak enjoy saja. Jangan terlalu baper, jangan terlalu kayak obsesi gitu ya. Jangan terlalu kayak bucin sama seseorang. Karena pikirkan saja kalau jodoh tuh akan kembali gitu. Makanya di sini dia akan kembali lagi ke kamu. Dia merindukan kamu. Mungkin saja setelah melihat kamu mungkin berubah, beberapa dari kamu yang kayak aku harus bertransformasi. Aku harus menata kembali diri aku yang dulu menjadi yang sekarang gitu ya. Sehingga dengan kamu yang sekarang dia mulai tergila-gila sama kamu, dia kembali. Intinya pasti ada jalan ya, ada jalan untuk dia kembali ke kamu kalau kamu menginginkannya. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca di sini? Oke, kita ambil aja, tarik satu. Ketika kita mengubur impian karena kata-kata orang lain, mungkin main kita kurang jauh. Ya aneh aja sih, kita yang mulai kenapa orang lain yang memutuskan. Nah, jadi kalau kamu melakukan sesuatu, kamu jangan pikirkan omongan orang. Kamu jangan dengar omongan orang. Karena omongan-omong orang-orang itu, apalagi yang negatif, itu akan bisa menghancurkan moodnya kita. Jadi sekarang ini, apa yang kamu lakukan, ya kamu lakukan. Kamu kerjakan. Kamu abaikan kata-kata mereka. Mungkin saja mereka iri sama kamu, mungkin saja mereka benci sama kamu ya. Mereka pengen seperti kamu tapi nggak bisa. Dan pada akhirnya dia melakukan hal itu. Ya, ini. Ini dia. Kadang kalau kita merasa capek, sebetulnya bukan butuh nasihat. Tapi pengen aja ceritain semuanya. Kita ya butuh curhat. Mungkin saja beberapa dari kamu itu harus menjaga circle pertemanan kamu. Ya, ada beberapa dari teman-teman kamu itu yang tulus gitu loh. Jadi kalau yang tulus itu kamu jaga. Karena dia akan berguna untuk kita mencurahkan isi hati kita. Karena jika seseorang teman yang baik, dia akan selalu mendengarkan apa yang kita katakan. Ya, keluhan-keluhan kita, dia akan mendengarkan. Tapi ada teman-teman kamu yang toksik, ya dia akan mengabaikan. Ah, kamu ngeluh aja terus. Oh, kamu cerita sedih-sedih aja terus ya. Terkadang omongan orang itu ya membuat kita bangkit, membuat kita bergairah juga, bahkan akan membuat kita tersudutkan juga bisa. Tergantung apa yang keluar dari kata-kata teman-teman kamu. Jadi jika ada teman-teman yang mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu stuck, kamu down, ya udah kamu tinggalkan mereka. Karena itu nantinya akan menghancurkan kehidupan kamu, ya. Jadi intinya sih apapun yang orang lain katakan tentang diri kamu ya abaikan saja, ya. Ini ada ketika kamu mau ngerjain skripsi atau tesis, coba bayangkan ketika kamu lulus betapa bahagianya orang-orang di sekitar kamu. Jadi pikirkan ya,
Kalau kita berhasil, kita sukses, pasti banyak orang yang bangga terhadap kita, terutama itu keluarga kita, ya. Nah, jadi harus ada yang dikerjain gitu loh. Intinya harus ada usaha yang harus kita kerjakan, kita usahakan gitu loh. Ada perjuangan yang harus kita usahakan. Karena tanpa perjuangan kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan bisa merubah apa-apa ya. Tenang aja, hidup nggak perlu selalu jadi juara. Yang penting berusaha maksimal aja ya. Ya, kita nggak perlu menang. Kita tidak perlu harus jadi juara. Ininya kita melewati proses ini dengan baik dan kehidupan kita itu layak ya, kita tidak nyusahkan orang, kita tidak memberatkan orang ya. Ya udah ya, kalau kata Pak Prabowo ya, kalau kamu tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Kalau kamu tidak bisa membantu satu orang ya, apa ya, jangan kamu eh, nyusahkan orang. Itu yang terpenting ya gitu. Kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan menilai apa yang sudah ditakdirkan sama Dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya. Nah, jadi itu yang harus kamu lihat. Proses hidup ini harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita itu harus menjadi aktor yang handal di dalam memerankan aktingnya kita, perannya kita ya. Karena skenario itu yang Tuhan berikan kepada kita ya, kita harus bisa benar-benar jadi aktor yang baik di mata Tuhan. Oke? Nah, buat Cancer, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.